jika Anda sebagai guru, gurunya sebagai hostnya, Anda silahkan pilih yang classroom ini. Nah, tempat duduknya ada berapa? Tempat duduknya ini ada 25 partisipan atau 25 peserta. Kita klik. Nah, ini ceritanya saya gurunya. Maka murid-muridnya ini bisa kita tempatkan sama guru-gurunya di sini tuh. Jadi gurunya tinggal ngomong aja gitu kan. Sebelum menonton video ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video menarik lainnya di channel saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana kita membuat background rapat kita di dalam Zoom. Background meetingnya itu secara keseluruhan bisa kita atur menggunakan background meeting sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan coba membuat meeting. Nah, di sini saya sudah membuat meeting. Di sini saya sedang melakukan pertemuan dalam Zoom dengan tidak menggunakan kamera ya. Saya coba di sini menggunakan kamera. Baik, ini kamera saya dan di sampingnya juga sama menggunakan kamera. Saya di sini menggunakan virtual kamera. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa backgroundnya itu hitam aja. Kita ingin membuat background ini atau tampilan meeting kedua partisipan atau berapapun partisipannya itu menjadi lebih menarik. Misalkan ada partisipan, misalkan kita melakukan pertemuan dengan latar ruang kantor untuk keseluruhan partisipan. Atau misalkan Anda sebagai pengajar atau guru ingin terlihat seperti di kelas gitu, kelas virtual, betul-betul kelas belakangnya ini bisa gitu. Bagaimana caranya? Kalau kita seperti ini, kita lihat seperti ini. Nah, di sini hanya akan terlihat seperti ini. Ada speaker, jadi siapa yang berbicara maka dia akan membesar. Ada juga galeri. Nah, kita akan coba merubah background tampilan meetingnya ini menjadi seperti real ada di dalam ruangan. Baik itu ruang rapat, ruang kelas, ataupun kita bisa menambahkan gambar sebagai ruangan virtual yang lainnya. Kalau hanya seperti ini kan seperti galeri saja. Bagaimana caranya? Nah, kita manfaatkan fitur immersive view. Itu ada namanya nanti di sini speaker, gallery, dan immersive view. Oke, kita coba mulai ya. Kita coba end meeting dulu. Kemudian kita masuk ke zoom-nya. Kita update dulu. Zoom-nya harus diupdate ke zoom yang terbaru. Karena fitur immersive view itu bisa digunakan kalau tidak salah zoom-nya harus versi terbaru gitu. Jadi kita coba update, klik ini, kemudian cek update. Kalau kita memang sudah update, ya udah tidak usah. Tapi kalau misalkan memang belum diupdate, ya silahkan update dulu, lalu install kembali. Oke, kita coba aktifkan immersive view-nya. Kita klik di sini, lalu kita klik my profile. Kita klik my profile. Maka kita akan masuk ke halaman profil Zoom Cloud Meeting kita. Oke, karena kita akan mengaktifkan fitur immersive view, maka kita langsung masuk ke menu setting. Lalu kemudian di sini ada security, scheduling meeting, in meeting basic, dan in meeting advance. Nah, kita pilih yang in meeting advance. Kita klik di sini. Oke, in meeting advance. Saya sudah mengaktifkan fitur breakout room di sini. Kemudian di sini coba cari immersive view. Ada nggak? Nah, ini immersive view. Allow host to curate case-specific scene such as a classroom or boardroom for their meetings or webinar. Jadi bisa digunakan untuk webinar, untuk kelas, dan banyak fungsi yang lainnya. Oke, kita klik untuk mengaktifkan. Ketika kita sudah mengaktifkan, mari kita coba masuk ke meeting lagi. Kita klik new meeting, oke. Di sini sudah terlihat meetingnya. Lalu kita klik view. Nah, baru ada di sini immersive ya. Immersive. Oke, saya akan coba mengundang partisipan lain ya. Di sini masih saya juga sih sebetulnya untuk mengetahui immersive view. Itu tampilannya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini saya punya dua partisipan ya. Karena saya ini Indra Munawar sebagai host, maka saya bisa melakukan konfigurasi immersive view. Immersive ini artinya jadi terlihat lebih real, lebih mendalam gitu ya, immersive. Kita klik di sini, saya coba pilih salah satunya immersive view-nya ya. Jadi place participant into view gitu. Klik, ini khusus untuk 5 orang partisipan. Kita klik start. Nah, maka munculnya seperti ini. Karena ini khusus untuk 5 orang, kebetulan ini saya partisipannya ada 2 orang dan ini bisa dipindahkan ke sini,
Ini juga boleh kalau mau kita pindahkan ke sini karena kita sebagai host ya. Partisipan, bagaimana melihatnya si partisipan? Sama seperti ini. Terlihat di partisipan juga sama seperti ini. Begitu. Ini hanya 5 orang. Adapun yang lainnya, coba kita lihat immersive view. Contoh kita mau mengadakan meeting gitu ya. Kita klik start. Di sini khusus untuk 25 partisipan immersive view-nya. Nah, seperti ini kan. Terlihat, saya bisa pindahkan ke sini. Saya bisa pindahkan ke sini. Nah, ini immersive view untuk meeting 25 orang. Jadi terlihat seperti real berada di dalam ruangan gitu ya. Kalau misalkan ada 25 orang ya pasti nanti menduduki kursi-kursi di sini nih. Kita juga sebagai host bisa pindah-pindah di sini ya. Oke, baik. Selain itu, kalau misalkan Anda sebagai guru, Anda juga bisa menyimpannya di sini. Ada lagi ini khusus untuk 6 orang. Nah, ini ruangannya berbeda ya. Kita bisa pindahkan ke sini. Ini juga seperti sedang duduk seperti ini. Nah, di ruangan ini penampatannya dan otomatis background kita juga jadi hilang ya karena sudah mulai menggunakan teknologi artificial intelligence, jadi terlihat langsung otomatis hilang. Kalau misalkan mau memunculkan narasumber, misalkan ada 2 orang narasumber dan moderator, itu juga bisa. Ini khusus untuk 2 orang partisipan. Nah, seperti ini. Nah, ini sama immersive view juga. Sama ya. Ini bisa kita pindahkan ke sini atau kita switch juga bisa. Lanjut lagi. Ada lagi kelas untuk classroom. Jika Anda sebagai guru, gurunya sebagai hostnya, Anda silahkan pilih yang classroom ini. Nah, tempat duduknya ada berapa? Tempat duduknya ini ada 25 partisipan atau 25 peserta. Kita klik. Nah, ini ceritanya saya gurunya. Maka murid-muridnya ini bisa kita tempatkan sama guru-gurunya di sini tuh. Jadi gurunya tinggal ngomong aja gitu kan. Dan si guru ini juga bisa ke belakang, bisa kita pindah-pindahkan. Atau ini mau di sini. Apakah tampilan di partisipannya sama seperti ini? Sama. Jika host melakukan immersive view, maka ke seluruh partisipan munculnya seperti ini. Ini khusus untuk kelas. Maka Anda bisa mengajar secara virtual dengan menggunakan tampilan seperti ini. Kemudian di sini juga ada yang untuk 2 orang lagi dengan background yang seperti ini. Kemudian juga ada immersive view yang lain yang seperti ini. Nah, ini contohnya ada 2 orang. Sekarang ini yang kecil di belakang. Ini bisa kita pindah-pindahkan ya kalau banyak partisipannya. Jadi di sini memang sudah tersedia jumlah partisipannya ada berapa? Ada 24 gitu kan. Atau kita bisa menambahkan gambar gitu. Di sini saya menambahkan gambar, misalkan gambar sedang berada di istana gitu kan. Saya coba simpan di sini, sedang berada di ruangan presiden. Ini kita tempatkan di tempat lain. Nah, seperti ini boleh dan ini bisa kita atur. Dan ini kita bisa lihat bahwa bisa dilakukan meeting sebanyak 25 partisipan. Kita klik di sini kalau mau menambahkan gambar, oh di mana nih lokasinya gitu kan. Kita tambahkan saja gambarnya, lalu nanti akan muncul seperti ini. Kita coba pilih yang ini. Nah, baik demikianlah tutorial immersive view khusus Anda sebagai pengajar supaya tidak membosankan dan bisa melihat siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Anda itu terlihat semuanya di dalam satu immersive view seperti ini. Nah, Anda bisa mengajar di sini atau misalkan pengajarnya yang ini ya, bisa melihat dengan tampilan seperti ini. Sangat menarik bukan dengan fitur immersive view? Demikianlah tutorial dari saya. Jika memang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share untuk orang-orang yang memang membutuhkan tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end meeting. Tus.